Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dina. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu teknologi risk management, apa yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan risiko. Biasanya yang akan dikatakan semua orang adalah Anda hanya perlu melakukan proses manajemen risiko. Kedengarannya mudah, tapi tidak semudah kedengarannya. Pertama-tama, cukup sering orang enggan untuk menerapkan proses seperti itu. Mereka pikir di masa lalu tidak pernah terjadi apa-apa. Mengapa saya harus menyia-nyiakan uang dan usaha untuk melakukan sesuatu tentang hal ini? Saya pikir hal pertama untuk benar-benar mendapatkan sesuatu adalah dengan menciptakan kesadaran itu untuk membuatnya benar-benar jelas apa yang bisa terjadi dan apa dampaknya jika terjadi sesuatu. Maka langkah selanjutnya adalah mendefinisikan risiko proses manajemen yang biasanya mencakup langkah-langkah seperti proses untuk risiko identifikasi, untuk menganalisis risiko, untuk menilai dampak dari risiko yang diidentifikasi, dan juga proses untuk mengambil tindakan. Dan yang terakhir, ini juga sesuatu yang cukup penting untuk akhir semacam proses pemantauan yang memastikan proses manajemen risiko Anda tercapai dan itu juga efisien. Lalu apa saja tantangan saat menerapkan proses manajemen risiko teknologi? Pertama-tama, Anda perlu membuat seseorang benar-benar yakin untuk melakukannya. Ini seperti dalam kehidupan pribadi. Jika tidak pernah terjadi sesuatu, Anda tidak benar-benar bersedia menghabiskan anggaran atau upaya apapun untuk ini. Pertama-tama, Anda perlu mendapatkan sponsor atau seseorang yang mengatakan, "Ya, saya pikir ini penting dan saya bersedia mendukung ini dan mendukung bahwa kami benar-benar melakukan ini." Ini adalah hal yang pertama. Hal kedua, penting juga untuk membuat orang yakin tentang pentingnya itu dan juga menunjukkan kepada mereka bahwa mereka melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Saya pikir tantangan ketiga dengan risiko manajemen seperti yang saya katakan sebelumnya, proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi risiko, dan untuk mengidentifikasinya biasanya Anda perlu memiliki banyak data. Untuk mengevaluasi dampak risiko ini mengharuskan Anda mengidentifikasi semua sumber yang tersedia untuk data yang relevan, dan Anda dapat memberi semua ini ke dalam satu sistem analitik yang memberi Anda gambaran umum. Itu adalah benar-benar sebuah tantangan. Pertama-tama, untuk mengidentifikasi semua sumber data ini juga harus mengkonsolidasikan data dan untuk mendapatkannya dalam format yang mudah dibaca, sehingga Anda benar-benar dapat menganalisis data dan juga mengidentifikasi risiko tertinggi. Juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang bisnis, dan Anda harus memiliki pemahaman yang baik juga tentang teknologi. Untuk menjalankan proses manajemen risiko teknologi, Anda perlu memahami keduanya dengan baik. Jadi, Anda harus memahami apa yang akan terjadi jika teknologi gagal dan apa yang akan berdampak pada bisnis. Bagaimana Anda bisa mengatasi tantangan tersebut? Pertama-tama, sangat penting untuk memulai dan untuk menemukan seseorang yang benar-benar percaya akan pentingnya risiko teknologi manajemen. Langkah kedua adalah mendefinisikan proses dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan manajemen risiko dengan sangat baik, mulai dari identifikasi risiko untuk pemantauan risiko. Di sini misalnya solusi arsitektur perusahaan, karena biasanya sistem yang cukup terbuka yang mampu berintegrasi dengan sumber data individu. Ini bisa terjadi misalnya sistem manajemen layanan TI, ini bisa menjadi CMBD. Ini biasanya menjadi solusi pemantauan. Di sana banyak sumber yang berbeda, alat seperti itu perlu terhubung. Langkah selanjutnya adalah juga untuk mendapatkan basis data yang terintegrasi. Sebagai contoh, jenis risiko yang cukup khas terkait dengan sistem yang sudah ketinggalan zaman. Di banyak perusahaan, mereka memiliki lingkungan sistem pertumbuhan historis dan mereka memiliki banyak warisan TI di dalamnya. Jadi mereka membutuhkan untuk menemukan cara yang membantu mereka mengidentifikasi semua sistem usang dan aplikasi dalam infrastruktur TI secara efisien. Solusi arsitektur perusahaan pertama-tama dapat membantu mereka untuk mengidentifikasi dan untuk mendapatkan transparansi tentang komponen TI, untuk mengklasifikasikan semua sistem tersebut. Solusi seperti Linux misalnya, menyertakan data siklus hidup solusi manajemen dalam peta komponen TI untuk masing-masing komponen TI. Contoh kedua, seperti yang saya katakan, data manajemen juga cukup penting untuk manajemen risiko. Anda harus dapat mengidentifikasi data sensitif, kemudian Anda dapat mengevaluasi dampak data jika dapat diperlukan dengan baik. Untuk itu, arsitektur perusahaan dapat membantu Anda. Pertama-tama dengan memberikan gambaran tentang data yang dikelola oleh aplikasi.
Ini merupakan tugas dari arsitektur perusahaan untuk manajemen data tersebut. Selain itu, ini dapat membantu Anda menyediakan fungsionalitas survei yang mendukung Anda dalam menjangkau pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan pandangan mereka tentang data, untuk mendapatkan pandangan mereka pada status data, dan sensitivitas data tersebut. Jenis risiko lain yang sangat penting adalah tidak tersedia sistem. Untuk jenis risiko seperti itu, arsitektur perusahaan harus dapat terhubung ke sistem manajemen layanan TI dan perlu menunjukkan jumlah insiden yang terkait dengan spesifik aplikasi atau komponen TI. Singkatnya, jika saya harus memberikan beberapa tips tentang manajemen risiko teknologi, saya akan mengatakan, pertama-tama jangan menunggu sampai risiko benar-benar menjadi kenyataan atau lakukan sesuatu sebelum itu terjadi. Selain itu, cari sponsor atau seseorang di tingkat manajemen senior yang memahami pentingnya topik ini dan siapa yang bersedia mendukung pekerjaan pada topik ini. Yang ketiga, menerapkan proses profesional yang didasarkan pada praktek terbaik dan standar umum untuk manajemen risiko. Pada akhirnya, temukan juga profesional alat dan solusi untuk mendukung Anda lebih dekat dan berhati-hati dengan prosesnya dilakukan dengan cara efisien dan itu juga dilakukan dengan cara yang konsekuen. Saya akan mengatakan bahwa ini merupakan aspek yang sangat penting dari manajemen risiko. Jangan hanya melakukannya, tetapi lakukanlah secara konsekuen. Sekian penjelasan dari saya mengenai teknologi risk management. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.